kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Joyce. Perkenalkan, saya Lea. Perkenalkan, saya Angel. Perkenalkan, saya Nicole. Perkenalkan, saya Teresa. Perkenalkan, saya Joel. Perkenalkan, saya Mi. Perkenalkan, saya Abigail. Perkenalkan, saya Nathan. Dan kami dari kelompok 1 Pancasila ingin menampilkan drama bertema toleransi akan perbedaan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Itu bukannya anak yang pinter banget ya? Katanya sih gitu, tapi kata orang-orang pelit. Maklum, Cina. Udah Cina, culun lagi. Terus sipit. Ya, gitulah ciri khas orang Cina. Lagian juga orang-orang banyak yang ngeluh. Katanya susah kerja sama dia. Orang Cina kan keras kepala. Ya udahlah, kita lanjut kerja ini. Jadi ngomongin Cina. Kenapa? Kenal gak sih sama anak dari Cina itu? Iya, yang itu. Oh Yang pon. iya, yang ponian. Kenapa? Red flag. Orang-orang bilang tadi kita ketemu ya. Iya, Aneh banget, sumpah. Emang red flag kenapa? Ya, biasa. Namanya juga orang Cina. Nggak cocok lah temenan sama kita yang Batak-Batak ini. Iya. Lagian orang Cina kan manja-manja ya. Kalau kita keras gitu, jadi kayak enggak lah, Gampang terini ya. baperan namanya. Udah skip nanti jangan mau temenan sama dia. Hai guys, kelompok kalian kan kurang 1. Aku boleh ikut kelompok kalian kan? Coba cari kelompok lain dulu ya. Oke, makasih ya. Jadi, teman-teman, di sini saya membaca berita ada seorang siswa SD yang meninggal di Riau akibat perundungan. Alasan perundungan ini karena adanya perbedaan agama dan juga budaya. Hal ini bisa terjadi karena kita kurangnya empati dan juga simpati terhadap sesama kita yang sama-sama manusia. Akan tetapi terkadang ya kita terlalu buta untuk memahami dan juga menghargai perbedaan antara satu sama lain. Jadi teman-teman, marilah kita mulai menghargai sesama kami manusia, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Berikutnya, laporan Human Rights Watch pada tahun 2024 menyoroti rasisme dan diskriminasi sistematis yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Papua. Peristiwa puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 2019 di Surabaya ketika asrama mahasiswa Papua diserang oleh aparat keamanan dan juga beberapa oknum bersangkutan. Salah satunya mahasiswa bernama Alfa Hisage yang ditangkap saat mengikuti protes damai menuntut keadilan. Selain kekerasan fisik, masyarakat adat Papua juga mengalami diskriminasi struktural dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga pekerjaan yang layak, sementara posisi strategis sering diberikan kepada pendatang. Kasus berikutnya yaitu pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi. Sekelompok pelajar Kristen sedang mengikuti retreat di sebuah villa pribadi di Sukabumi. Warga sekitar kemudian mendatangi lokasi karena mengira kegiatan itu adalah ibadah yang tidak berizin. Mereka memaksa kegiatan diberhentikan, melakukan intimidasi, dan perusakan atribut serta fasilitas. Kejadian ini membuat peserta retreat ketakutan, kasusnya viral, dan mendapatkan perhatian publik sebagai bentuk intoleransi. Hingga Komnas HAM turun langsung
dan pihak kepolisian menangani dugaan perusakan serta ancaman. Setelah mendengar kasus-kasus tadi yang membuktikan betapa penting dan mendesaknya masalah intoleransi, khususnya di ruang lingkup kampus. Nah, sekarang mari kita membahas tentang intoleransi yang lebih dalam lagi dan cara mengatasinya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain. Baik itu perbedaan suku, budaya, agama, cara pandang, cara bicara, dan kebiasaan. Seseorang yang memiliki sikap toleransi tidak akan memaksakan kehendak sendiri, tidak akan merasa paling benar, tidak akan merendahkan orang lain, dan tidak akan merasa terancam jika ada perbedaan. Orang yang memiliki sikap toleransi adalah orang yang mau belajar menerima meskipun tidak selalu sama. Teman-teman tahu nggak sih, intoleransi itu biasanya bisa terjadi karena adanya perbedaan agama, etnis, ataupun gender, khususnya di Indonesia. Nah, intoleransi ini tuh sering diartikan sebagai tindakan tidak menerima atau tidak menghargai perbedaan yang biasanya melibatkan tindakan menghakimi, merendahkan, dan diskriminasi. Intoleransi ini bisa berbentuk verbal seperti ujaran kebencian, provokasi, ataupun penghinaan, dan juga nonverbal seperti simbol-simbol kebencian, pengucilan, atau bahasa tubuh berupa penolakan, kekerasan seperti perusakan atau penyerangan, dan juga digital seperti cyberbullying, hate speech, ataupun penyebaran hoax. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sikap intoleran itu dapat berujung pada pembatasan kebebasan beragama dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan seperti tekanan, ancaman, dan perusakan fasilitas keagamaan dapat memperlihatkan bahwa sikap intoleran itu dapat menjadi kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, di lingkungan kampus, intoleransi itu dapat menciptakan suasana tidak aman bagi kaum yang minoritas. Kampus yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk berpikir kritis dan menghargai keberagaman justru beresiko untuk berubah menjadi lingkungan yang diskriminatif. Kondisi ini dapat merusak iklim akademik, menghambat dialog lintas agama dan budaya, serta memicu konflik antar mahasiswa. Jadi, marilah kita belajar untuk saling bertoleransi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan terbuka bagi semua orang.